babul yaqin wa tawakkul. Al-Nawawi seperti kata beliau, wal ayatu fil amri bit tawakkul kathiratun ma'lumatun akhrajat wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ya, dan dia akan Allah akan memberi rezeki kepada dia min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak pernah disangka-sangka, atau dari jalan yang terkadang enggak masuk dalam akal manusia. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka itu bertawakal kepada Allah. Faqama Mukasyah. Nah, dalam hadis ini ketika Rasulullah menyampaikan itu, berdirilah seorang sahabat yang bernama siapa? Mukasyah bin Muhsin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduka Allahumma ala ni'amin yu'dhil hamdu bizdiyadiha, wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyika Muhammadin hadil ummati bi irsyadiha wa ala alihi wa sahbihi maqamatit turus was-sutur li uyunil alfadhi maqama bayadhiha wa sawadiha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'ala Allahul malikul haqq wa la ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyuhu wa qur rabbi zidni ilma wa qur rabbi zidni ilma. Shadaqallahul azim. Jamaah salat subuh Masjid Al-Kahfi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ustaz, para guru, para orang tua kami semua yang hadir di majelis ini, insyaallah semoga kita selalu diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bagi yang sedang berhaji pada tahun ini, kita doakan semoga dikaruniakan oleh Allah haji yang mabrur. Amin. Salimin ghanimin. Salimin itu istilahnya selamat pergi dan pulang. Ghanimin itu berasal dari kata ghanimah, yang pulang itu dengan membawa segudang kebaikan dan keberkahan, yaitu dia salimin ghanimin. Bagi yang belum, semoga dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala di segala urusannya, ya pokoknya itulah, masya Allah ya, urusan di kantor atau apalah, setoran-setorannya biar cepat lancar. Amin. Bagi yang berkorban tahun ini, masya Allah ya, kita berdoa kepada Allah semoga korban itu menjadi bukti ya kecintaan kita, ketundukan kita kepada Allah dan Rasul, istilahnya kepada ketetapan Allah dan Rasul. Kemudian dari berkorban itu ya ada harapan ya, semoga ketaatan kita itu ada peningkatan gitu loh Pak. Semoga dengan berkorban ini Allah, ketaatan saya kepadamu meningkat ya Allah. Ada harapan begitu. Dan ya sangat banyak lagi faedah-faedah atau fadilah-fadilah seperti keberkahan, kemurahan rezeki ya, dan yang lain-lain. Bagi yang sedang sakit, semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita meningkatkan ketakwaan dan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita, kepada kedua orang tua kita, dan kepada seluruh hamba yang kita sayangi dalam hidup ini. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Berbahagialah hamba yang selama hidupnya banyak membaca salawat dan salam kepada baginda Nabi. Berbahagialah hamba yang selama hidupnya punya niat, punya tekad yang kuat untuk mengamalkan
di dalam pengamalan itu masih banyak terdapat kekurangan dan kekurangan, tetapi yakinlah dengan bermodalkan cinta kepada Nabi, insyaallah kekurangan-kekurangan itu akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Baiklah jemaah sekalian, kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu pembacaan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Kitab kumpulan-kumpulan hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita kemarin sudah memasuki babul yaqin wa tawakkul. Kita sudah memulai, seingat saya itu kemarin kita sudah memulai bab tentang al-yaqin dan at-tawakkul, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat yang sudah kita sampaikan ya, yang dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi, seperti kata beliau, wal ayatu fil amri bit tawakkul kathiratun ma'lumatun, ya, kathiratun ma'lumatun. Ayat-ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kathiratun maklumatun, sangat banyak sekali, dan maklumatun, mudah diketahui oleh kaum muslimin, kaum muslimah. Iya. Di antaranya apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Nah, ini ada dalam surat At-Talaq ya. Ya, sebenarnya ini potongan dari ayat. Dan ayatnya itu yang populer jemaah sekalian, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may, itu setelah itu baru wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Ya, jadi ayat sebelumnya itu barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan menjadikan baginya dalam kehidupan ini makhraja. Makhraja itu apa jemaah sekalian? Berasal dari kata kharaja yakhruju, makhraj. Makhraj itu jalan keluar atau solusi. Solusi dari segala permasalahan hidup, ya, kemudahan dari segala kesulitan kalau kita bertakwa kepada Allah, ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, dan dia akan Allah akan memberi rezeki kepada dia min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak pernah disangka-sangka, atau dari jalan yang terkadang enggak masuk dalam akal manusia. Kalau orang bertakwa itu begini, ya, enggak mungkin Bapak ini begini. Iya, bagi manusia yang enggak mungkin. Tapi kalau bagi Allah, kalau sudah ingin istilahnya memuliakan seorang hamba, ya, karena ketakwaan kepada Allah, semuanya enggak ada yang enggak mungkin, ya kan? Ya, kalau enggak salah kisah seorang pemuda yang sedang menuntut ilmu, masih teringat Bapak? Ya, jamaah sekalian, ya mungkin bagi yang belum sempat hadir kemarin gitu kan. Kisah ini itu populer ya dalam dunia para ulama. Bahkan dalam kitab ya itu disebutkan Thalibu ilmin fil Azhar. Ya, kisah seorang penuntut ilmu di Al-Azhar, Mesir sana gitu kan. Ya, kemudian ya beliau ini ya pemuda ini dia datang ke mana? Ke Kairo, ya. Dia tinggal di provinsi, kemudian datang ke Kairo untuk mengaji di Masjid Al-Azhar. Ya rajin mengaji terus gitu kan. Ya kita tahulah kalau di pesantren gitu kan. Ya, kalau saya sudah nyicip hidup di pesantren itu, teman sekalian. Ya, dari taman SD alhamdulillah masuk ke pesantren. Setelah selesai SMP masuk lagi pesantren. Alhamdulillah. Ya, kalau untuk ditanya kamu santri atau enggak, ya insya Allah saya ini santri tulen lah gitu ya. Ya, santri tulen. Iya, kalau di pesantren ya kadang duit jajan gitu kan terlambat datang. Ya lah orang tua gitu kan biasa terlambat datang. Nah, yang terjadi sama pemuda yang sedang menuntut ilmu itu begitu kan. Ya. Bahkan dia itu sudah kelaparan selama beberapa hari, tapi rajin mengaji.
Masya Allah. Saking kelaparannya dia di suatu hari itu dalam kajian itu bagaimana jemaah sekalian? Dia keluar, diminta izin kepada syekh itu. Keluar itu bukan untuk apa? Bukan untuk jajan, tapi untuk nggak tahan lagi gitu. Ya Allah, gitu. Bukan untuk jajan Pak, tapi untuk nahan gitu loh. Takut syekhnya lihat dia kelaparan. Udah izin keluar, dia berjalan di apa? Di gang-gang yang ada di sekitar masjid Al Azhar sana. Ya. Dalam perjalanannya gitu kan. Nah, dia melewati gang-gang tersebut, kemudian apa? Dia menemui ya di depan sebuah rumah ada sandwich roti gitu kan. Roti sandwich ya yang pakai daging gitu Pak. Ya ini gimana ini gitu kan. Gitu perut lapar gitu kan, cocok sekali gitu kan. Udah dia mendekat kemudian mau dimakannya gitu. Sandwich itu, roti sandwich itu pas mau dimakan dia teringat, ya Allah, ini bukan hakku ya Allah, aku sedang menuntut ilmu agama ya Allah. Dengan berat hati dia tinggalkan untuk makan itu jamaah sekalian. Balik lagi dia ke pengajian. Nahan lagi lapar. Nah, cuman singkat cerita, jadi ketika dia pergi keluar itu, datanglah seorang ibu-ibu yang mana beliau ini baru ditinggalkan oleh suaminya. Ibu-ibu datang ke pengajian tersebut menemui gurunya ini, menemui syekh yang sedang mengajar itu. Ibu itu dalam pengajian tersebut, ibu itu menyampaikan kepada syekh, ya saya baru ditinggal suami. Jadi sebelum suami meninggal, beliau berpesan, alhamdulillah kita punya banyak punya banyak aset gitu dan warisan. Kemudian beliau punya satu orang putri yang cantik. Si ayah berpesan, tolong nikahkan putri kita ini dengan seorang hamba. Seorang hamba itu apa Pak? Yang soleh saja. Yang soleh gitu loh. Bukan yang sekolah tinggi, bayar. Bukan yang sekolah tinggi, bukan yang banyak gelar, tetapi pesan beliau apa? Yang soleh saja. Tolong nikahkan putri kita nanti dengan hamba yang soleh saja. Harta banyak ditinggalkan. Itulah singkat cerita. Akhirnya oke, diterimalah pesan itu oleh sang syekh. Nah, tepat sekali ya. Udah si ibu pulang gitu. Singkat cerita gitu ya Pak ya. Nah, setelah pengajian, pemuda yang nahan kelaparan ini gitu dia dipanggil oleh gurunya itu. Kamu gitu kan, mau menikah kan? Gitu dia Pak. Ya gimana orang sedang kelaparan, orang yang sedang yang sedang nggak punya duit, jangankan untuk nyimpan duit, itu jajan aja nggak ada, ya ditawarkan untuk apa Pak? Menikah. Kepikir, wah saya ini bercanda ini saya gitu kan, jangan untuk menikah, untuk mahar, untuk apa-apa gitu kan, jajan aja aku. Itulah, udah jangan dipikirkan, gitu Pak. Gitu ya. Intinya apa? Ya Allah, dengan ketakwaan dia yang sederhana tadi, gitu. Nggak mau makan sesuatu yang bukan hak, itu contohnya gitu ya. Tapi apa? Ternyata digantikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan rezeki yang tidak dia sangka-sangka, ya. Itu dia singkat cerita. Kalau menurut nalar manusia nggak mungkin Pak, kok bisa gitu kan? Ya menikah dengan seorang putri yang cantik, kemudian orang tuanya punya banyak aset, ya dan lain-lain. Itu cara Allah Subhanahu Wa Taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Ini bagus ya. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fa huwa, maka Allah itu hasbuh. Hasbuh itu apa maknanya? Kafihi. Ya, kafayafi kafihi. Ya, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah itu akan mencukupkan apa Pak? Segala kekurangannya di dalam kehidupan. Nah, cuman kita mungkin terkadang bertanya gitu, Pak Ustaz, saya sudah sering bertawakal Pak Ustaz, tapi nggak cukup-cukup terus Pak Ustaz, gitu kan? Kadang begitu Pak ya. Jawabannya sederhana. Barangkali ya tawakal kita itu belum penuh. Itu aja jawabannya. Pak ya? Barangkali tawakal kita itu belum penuh.
Ya, boleh jadi ya kita masih masih mengandalkan gitu loh, masih mengandalkan skill kita, masih mengandalkan relasi yang kita miliki. Itu dia. Barangkali ya kita terlalu mengandalkan kemampuan dan lain-lain. Ya. Tidak ada salahnya gitu ya kita istilahnya mengandalkan skill kita, kemudian apalagi relasi dan lain-lain. Tidak salah memang. Tetapi kalau bisa skill dan relasi dan lain-lain itu jangan di nomor satukan. Nah, itu dia yang penting. Ya Pak ya, Ibu, yang penting itu jangan di nomor satukan. Yang nomor satu itu siapa? Bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertawakallah kepada Allah, insyaallah fahuwa hasbuhu, maka Allah akan hasbuhu. Ya, dia itu kafihi ya maknanya. Ya, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat ini tentang ini sangat banyak sekali kata Imam An-Nawawi. Yang terakhir juga seperti yang ada dalam surat Al-Anfal, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ini dia. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu, orang beriman itu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ini ciri-ciri orang beriman. Kalau disebut nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Asy-Syakur, ya. Kalau disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, maka hatinya akan bergetar atau setrum lah kalau bahasa kitanya. Contoh di listrik itu Pak, gitu loh. Itu ciri-ciri orang beriman. Artinya setrum itu bukan karena sakit, tapi senang gitu, ada koneksi. Itu ciri-ciri orang yang beriman. Makanya dari ayat ini juga sebenarnya jamaah sekalian bisa kita petik juga makna yang lain kan. Ya mungkin ya ada sebagian hamba Allah itu kalau disebut nama Allah itu gimana Pak ya? Ya sepertinya gitu loh biasa-biasa saja, atau mungkin ya bagaimana lah gitu disebut jangan pakai kalimat Allah lah gitu kan, pakai Tuhan saja misalnya gitu kan. Nah itu mungkin perlu dipertanyakan juga, karena menurut Al-Quran ya penyebutan nama ya terutama lafzul jalalah Allah itu punya makna yang sangat besar gitu loh ya. Nah, terus bagaimana Pak Ustaz? Nggak boleh kita pakai kata Tuhan ya, kalau dalam bahasa kita nggak apa-apa ya, di mana salahnya? Karena memang bahasa Indonesia itu Tuhan Allah itu adalah di antara maknanya Tuhan kalau bahasa Indonesia ya, tidak apa-apa. Ya, silakan saja kalau kita berbicara bahasa Indonesia. Ya, karena nggak boleh pula gitu kan. Jangan pakai Tuhan itu. Ada sebagian itu tuh Pak, ya, sebagian kaum muslimin gitu. Gak usah dipakai lagi kata Tuhan itu gitu kan. Tuhan itu lain lagi maknanya gitu. Ya bahasa Indonesianya begitu, gimana lagi? Ya kan? Seperti kita ketuhanan yang Maha Esa gitu. Ya memang begitu bahasa kita. Ya, jangan dicampakkan pula gitu kan, jangan dibuang bahasa kita itu. Yang penting kita memahaminya ya, sesuai dengan akidah yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wa ala rabbihim yatawakkalun ya. Ya kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Kemudian wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, maka keimanan mereka bertambah. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ini penting sekali ya. Hamba-hamba yang beriman kepada Allah itu mereka itu senang dalam kehidupan ini atau tidak pernah lupa, gitu loh ya maknanya. Senang dan tidak pernah lupa untuk selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tawakal misalnya sedang cari kerja, bertawakal. Ya. Iya, jangan terlalu mengandalkan itu istilahnya. Ini saya punya ijazah segala macam. Ya, jangan lupa bertawakal kepada Allah. Ya. Sedang mencari pekerjaan, jangan lupa bertawakal. Sedang menunggu pekerjaan, jangan lupa bertawakal. Gitu loh. Sedang mencari jodoh, jangan lupa bertawakal. Sedang menunggu jodoh, jangan lupa bertawakal. Setelah dapat jodoh bagaimana nanti?
jangan lupa gitu loh, bertawakal dalam kehidupan ini, karena memang iya ya kan itu semuanya apa ya, cobaan ya. Mencari jodoh itu cobaan bagi kita, kemudian sedang menunggu jodoh juga cobaan bagi kita. Jangan dikira setelah dapat jodoh kita jangan bertawakal lagi, kan sudah dapat Ustaz. Iya sudah dapat, ngurus istri itu ya, apa enggak ada itu? Apa? Enggak ada beban ya, enggak ada masalah dalam mengurus istri. Banyak masalah-masalah, tetapi jangan lupa bertawakal. Kalau hamba yang senang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, iya insyaallah ya Allah akan kafihi hasbuh. Ya, sadaqallahul azim. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama, fal awwalu an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridat alayya al-umam ya fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-ruhayt wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul war-rajulani wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun idh rufi'a li sawadun 'azimun fadhanantu annahum ummati faqila li hadha Musa wa qawmuhu walakin undur ila al-ufuq fanadartu fa idha sawadun 'azimun faqila li undur ila al-ufuq al-ukhra fa idha sawadun 'azimun faqila li hadha ummatuka wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adabin. Ya. Sampai situ dulu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala, beliau menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, uridat alayya al-umam. Ya, suatu hari kata Nabi dinampakkan ya oleh Allah kepadaku ya al-umam. Ya, umam itu jamak dari kata ummatun ya, ummah, kemudian jamaknya adalah umam. Ya, diperlihatkan oleh Allah kepadaku apa? Umat-umat yang sangat banyak. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-ruhayt. Ya. Yang pertama kata Nabi, aku diperlihatkan kepada seorang nabi dan bersama beliau itu ar-ruhayt. Ruhayt itu ada beberapa orang yang jumlahnya di bawah 10, duna asyra. Itu kata ruhayt, rahtun. Rahtun atau ruhayt. Mirip juga dengan kata bid'atun. Ya, kalau dalam bahasa Arab itu ada bid'ah sinin misalnya ya, beberapa tahun. Ya, tapi maknanya kalau dalam bahasa Arab kalau kita menemui kata bid'ah sinin beberapa tahun itu maknanya dari angka 3 sampai 9 atau di bawah 10, itu makna bid'ah sinin. Sama juga dengan ini ruhayt. Ruhayt itu berarti yang pertama kata Nabi, aku diperlihatkan seorang nabi bersama beliau ada beberapa orang sekitar 10 di bawah 10 orang. Wan nabiyya, dan yang kedua aku diperlihatkan juga dengan seorang nabi ya, wa ma'ahu ar-rajul war-rajulani, bersama beliau ada seorang laki-laki dan 2 orang laki-laki. Berarti apa ini Pak? 3 orang lah begitu. Wan nabiyya, dan seorang nabi lagi, wa laysa ma'ahu ahadun, seorang nabi ini enggak ada ya, seorang pun bersama beliau. Berarti apa? Diperlihatkan begitu oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan realita ini atau kejadian ini ya kalau ditanya kapan kejadiannya itu Pak Ustaz, di antara makna hadis penjelasan hadisnya ya ada 2 pendapat para ulama. Yang pertama itu dalam mimpi Rasulullah SAW diperlihatkan, yang kedua dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Ada dua versi. Kalau dalam mimpi berarti apa? Kita kembali kepada kaidah ya ru'al al-anbiya ya haqqun. Ya, jadi kalau mimpi seorang nabi itu apa? Jemaah sekalian, haqqun. Itu kaidah. Kalau nabi yang mimpi maka mimpinya itu benar. Tapi kalau kita gimana Pak?
Hah? Kalau kita gimana? Boleh jadi benar, boleh jadi tidak kalau kita, ya. Ya, tapi yang jelas dalam hadis Nabi itu sangat jelas sekali. Kalau mimpi itu mimpi baik, kata Nabi, ar-ru'a as-salihah minallah. Ya, itu seperti ya hadis yang populer tentang mimpi. Kita kalau hamba yang biasa ini, kalau melihat mimpi yang baik, maka yakinilah, ya Pak ya. Yakinilah maka itu apa? Kabar baik dari Allah. Tapi kalau mimpinya jelek, buruk, itu dari syaitan, ya. Nah, terus caranya bagaimana kalau kita mimpi baik itu kan pas bangun, ya syukur alhamdulillah ya Allah, semoga ini apa? Semoga ini jadi kenyataan. Kalau mimpi itu baik. Tapi kalau mimpinya mengerikan, Pak, gimana? Yang diajarkan oleh Nabi, ya, setelah bangun itu apa? Kalian yang full, ya, kalimatnya apa? Ada dua kalimat tuh saya lupa gitu kan. Itu kalian full di antaranya. Gitu kan? Setelah bangun mimpi buruk nih Pak, misalnya kan, Ibu, mimpi buruk, kemudian kita ketakutan, pas bangun ngapain? Hendaknya dia meludah 3 kali ke samping mana? Samping kiri. Nah, diajarkan oleh Nabi, samping kiri, meludah 3 kali, ya, falia besuk atau yanful, ya. Yang menariknya jemaah sekalian, dalam riwayat hadis itu ada 2 kata, ya, 2 kata. Ya, seingat saya itu falia besuk. Yang pertama yang besuk itu meludah. Nah, yang kedua yanful atau yanfutu, ya, nafata, ya. Nanti saya cek lagi lah. Tapi yang jelas makna 2 kalimat ini memang dia maknanya secara umum meludah, ya. Tetapi sebenarnya, ya, bisa kita pahami juga enggak, ya. Berarti kalau meludah itu air liurnya harus banyak, Ustaz, gitu kan? Nah, gitu dia, ya kan? Kalau yang harus banyak air liurnya itu ya busuk. Yang kata yang busuk tadi ya busok. Busok itu air ludah kalau bahasa Arab. Nah, berarti harus banyak. Nah, tetapi ternyata ada di riwayat ini katakan nggak mesti busok, ya, nggak mesti ya busuk, ya. Yanful juga. Nah, berarti apa? Dari hadis ini kita pahami, kalaupun air liur kita nggak banyak saat pas bangun juga, ya, nah, cukup gini dah. Nah, gitu dia. Iya, kalau banyak nanti kena itu, nunggu banyak dulu, 3 kali, wah, kena ibunya, kena anak gitu kan. Makanya nggak harus, ya, air liurnya banyak. Tapi apa? Cukup. Kalau nggak ada air liurnya, udah lah, gini aja. Gitu ya, itu maksudnya. Subhanallah. Nunggu air liur banyak nanti salah udah lagi. Kenapa Pak? Gitu kan? Itu bahaya. Ya. Kemudian gimana caranya gitu, ya? Caranya kalau kita mengetahui ini mimpi baik atau mimpi buruk, ya silakan saja dicek Pak, ya. Kalau di saat mimpi itu kita senang gitu Pak, ya. Misalnya dapat apa gitu Pak, ya. Dapat buah gitu, ya. Kemudian minum apa? Minum madu misalnya. Ya, tapi bukan apa? Di madu gitu kan, bukan madu, tapi minum madu, gitu misalnya begitu, ya. Itu mana-mana baik. Terus misalnya kalau kita mimpi sedang baca Al-Quran, kira-kira itu bagus nggak Pak? Bagus, ya. Kemudian misalnya kita mimpi sedang mengikuti pengajian, itu bisa kita tebak, dan itu benar insya Allah. Ya, kalau memang itu menyenangkan kita atau berada di tempat-tempat yang baik. Tapi kalau yang mengerikan, gitu kan, nah itu jelas lah. Misalnya dikejar apa gitu Pak, ya. Kalau dikejar anjing sampai jatuh ke selokan, itu harus gitu, ya. Kalau mimpi ditimpa buah gimana kira-kira? Lihat buahnya dulu Pak Ustaz. Kalau durian bahaya itu kan. Gimana? Mimpi di mana itu baik Pak tidak? Waduh, sampai salah gitu. Ya dulu. Ya. Ya tapi saya dulu pernah waktu di Mesir itu Pak, di saat proses dalam menghafal Al-Quran, ya, itu pernah mimpi dalam mimpi itu saya minum madu memang, ya. Ya karena memang sedang proses istilahnya rajin-rajinnya menghafal Al-Quran, kemudian mimpi minum madu. Terus saya ceritakan kepada istilahnya senior gitu kan, kakak senior, wah itu bagus itu katanya gitu kan.
lanjutkan, nah gitu katanya. Oh iya, ya betul ya. Ya karena kalau menurut Al-Quran, menurut hadis Nabi ya, madu itu hal yang baik, kan? Minuman di surga, kemudian fihi syifa dan lain-lain, itu sangat bagus sekali. Ya, dan dilihat juga sebenarnya, gitu kan? Kita mimpi baik itu kelakuan kita sedang apa gitu juga. Gitu. Biasanya apa? Sejaman biasanya. Kalau kita sedang soleh-solehnya, sedang apa keimanan kita sedang baik-baik gitu Pak ya. Nah itu biasanya mimpi itu ya ada itunya, ada apa istilahnya, ada ya kaitannya. Tapi misalnya kalau kita sedang nggak taat misalnya gitu, sedang down ya, sedang malas ke masjid atau apa jarang ya sholat misalnya, meninggalkan sholat, nah, biasanya itu tuh ya mimpinya pun juga ya mungkin apa agak nyambung, mungkin ada teguran dari Allah gitu kan. Nah, itu bisa kita itu Pak ya, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang tafsir mimpi itu ya kalau bicara tentang ini ya kita teringat siapa? Nabi Yusuf alaihissalam ya. Kemudian kalau untuk apa di masa ya para ulama gitu kan, itu memang ada kitab yang terkenal ya, Tafsirul Ahlam karangan Imam Ibnu Sirin namanya. Ibnu Sirin ya, boleh dicek gitu kan. Ya kalau itunya apa ya, saya nggak tahu gitu kan kitab itu sudah diterjemahkan atau belum ya. Ibnu Sirin Pak, judulnya Tafsir Al-Ahlam ya, tafsir mimpi-mimpi itu ya, karangan Imam Ibnu Sirin. Kembali lagi, kalau mimpinya ya, para nabi dan rasul itu adalah hakun, benar ya, berarti kejadian ini boleh jadi dalam mimpi, boleh jadi apa pendapat kedua ketika beliau dihadapkan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ya. Jadi beliau diperlihatkan ada nabi yang bersamanya apa beberapa orang kurang dari 10, ada juga yang kedua 3 orang, ada seorang nabi yang tidak ada seorang pun bersama beliau. Idh rufi'a li sawadun 'azimun ya fadhanantu annahum ummati ya. Lalu setelah itu apa? Rufi'a ya, rufi'a itu diangkatkan untukku ya, dinampakkan lagi. Apa yang dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sawadun 'azimun ya. Nabi melihat apa Pak? Sawad itu apa Pak ya? Warna hitam. Azim itu sangat apa? Titik-titik hitam sangat banyak. Itu gambaran apa itu? Gambaran kepala orang itu. Kalau kita melihat kepala orang dari jauh ke hitam-hitam kayak di haji lah gitu Pak ya. Ya sedang di umroh atau sedang tawaf kan, kalau lihat orang itu apa? Kepalanya aja jauh. Nah itu yang dilihat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sawadun azimun. Lalu apa kata beliau? Fadhanantu, lalu aku mengira wah ini adalah siapa? Umatku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengira ya. Faqila li, lalu dikatakan hada Musa wa qaumuh. Nah, lalu apa? Bukan ya. Tetapi ini siapa? Ini adalah hada Musa wa qaumuh. Ini adalah Musa dan kaum beliau. Ya. Walakin undur ya, ilal ufuk. Wahai Muhammad ya, dikatakan kepada beliau, tetapi tolong lihat, coba lihat ke ufuk ya. Ufuk itu ya daerah gitu, apa istilah sebuah arah. Dan aku pun apa kata Nabi? Fanadhartu apa? Fanadhartu, lalu aku melihat yang sesuai yang diperintahkan. Apa kata Nabi? Faida sawadun azimun ya. Kalau tadi di suatu arah aku melihat orang banyak sekali. Dan ternyata itu siapa? Nabi Musa dan kaumnya. Kemudian ke arah yang lain, al-ufuk. Oh ternyata juga banyak, gitu kata Nabi. Sawadun azimun ya, banyak sekali orangnya. Nah, terus kata apa? Selanjutnya pakai lagi undur ilal ufuk. Kemudian sekali lagi ya ke arah yang lain, sama juga Pak. Faida sawadun azimun. Lalu dikatakan yang terakhir waqilani, lalu dikatakan kepada saya hadhihi ummatuka, wahai Muhammad inilah ya umatmu ya, wa ma'ahum yang sangat banyak itu, wa ma'ahum dan bersama mereka yang dari sekian banyak itu, wa ma'ahum
sab'una alfan yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adabin. Dari sekian yang banyak itu ada berapa orang dalam ini? Sab'una alfan, ada 70.000. 70.000 ya sab'una itu 70, alfan itu 1000. Ada 70.000 yang mana bilangan angka 70.000 ini yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adabin. Mereka itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ya Allah. Jadi ada memang ya, ternyata jamaah sekalian, hamba Allah itu yang masuk surga itu apa? Tanpa hisab dan tanpa diadab. Dan itu kalau dalam hadis ini jumlahnya berapa? Sab'una alfan. Sab'una alfan. Ya, 70.000. Nah, pertanyaannya kita kira masuk apa dalam itu? Ya Allah. Ya, enggak mustahil memang. Nah, ini jawabannya ya. Enggak mustahil ya, hamba-hamba Allah yang hidup zaman sekarang termasuk dari yang 70.000 itu. Ya enggak mustahil ya. Tetapi ya perlu dilihat juga ya kan. Apa ya Allah gimana ya Allah. Tapi sebenarnya ya enggak boleh pesimis tentang apa kasih sayang Allah itu betul. Cuma pertanyaannya kita itu memang dalam hidup ini enggak boleh pesimis dari kasih sayang dan rahmat Allah, tetapi disesuaikan juga dengan apa? Dengan ketaatan kita, kecintaan kita kepada Allah dan Rasul. Kalau memang kecintaan kita kepada Allah dan Rasul belum terlalu tinggi, makanya kita juga apa harus tahu juga kan. Nah, gitu. Tapi setidaknya ini apa sebuah gambaran. Ya. Jadi ada di antara umat Nabi itu yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Itu jumlahnya sab'una alfan 70.000. Tsumma nahadha fadakhala manzilahu. Kemudian lanjut siapa lagi? Kemudian beliau bangkit, berdiri, fadakhala manzilahu. Lalu beliau pergi kemana? Pergi apa? Dakhala itu masuk, manzilahu ke rumah beliau. Berarti sebelum apa? Beliau diperlihatkan itu ya bisa kita dapat apa? Gambaran boleh jadi beliau sedang berbaring, gitu loh, berbaring di luar rumah beliau. Ya, atau di masjid lah gitu. Nah, kemudian setelah itu beliau diperlihatkan itu beliau apa? Masuk ke rumah. Nah, itu dia. Ini apa istilahnya yang disampaikan oleh Ibnu Abbas riwayat ini. Tsumma nahadha fadakhala manzilahu. Ya, beliau masuk ke rumah beliau setelah sebelumnya berada di luar kemudian masuk ke rumah. Setelah beliau masuk, fakhadhan nasu fi ulaika alladziina yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab. Fakhadhan an-nas. Lalu setelah beliau masuk ke rumah beliau itu, ya para sahabat yang hadir pada waktu itu bertanya-tanya gitu. Khadha ya khudu itu pengen tahu siapa itu Nabi. Siapa itu kira-kira yang 70.000 itu ya? Setelah penasaran lah gitu kan, aku termasuk enggak gitu. Gitu. Ya faqadan nasu ya fi ulaika alladziina yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab. Faqala ba'dhum ya, karena penasaran para sahabat pada waktu itu, faqala ba'dhum, sebagian mereka berkata ya, fala'allahum alladziina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, 70.000. Oh, boleh jadi ya sebagian apa mereka itu siapa? Ya, la'allahum alladziina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagian dari sahabat mengira itu ya apa? Pasti orang-orang yang pernah bergaul dengan Nabi, sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini perkiraan sebagian para sahabat. Ya, yang 70.000-an itu apa yang pertama Pak Ibu? Orang yang pernah bergaul dengan Nabi, sahibu atau sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Wa qala ba'dhum, sebagian yang lain berkata juga ya, alladzina wulidu fil Islam wa lam yusyriku billahi syai'a. Boleh jadi ya mereka itu adalah yang lahir di saat lahirnya sudah dalam keadaan Islam ya. Kemudian selama dia berislam falam yusyriku billahi syai'a. Dia tidak berbuat syirik, tidak menyekutukan Allah dalam kehidupannya. Wa dzakaru asya'a, dan yang lain pun punya persepsi yang lain. Itu dalam riwayat ini udah
karena semuanya penasaran, fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika itu Rasulullah pun keluar kembali ya dari rumah beliau. Ya, ternyata Rasulullah pas masuk itu Pak, ya Ibu, pas beliau masuk ke rumah, Nabi itu tahu ya para sahabat ini pasti penasaran gitu setelah aku menyampaikan begitu. Udah beliau keluar lagi, pas beliau keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala man ladzi takhuduna fihi, kata Nabi ya, man ladzi takhuduna fihi, wahai para sahabatku sekalian, apa yang kalian apa yang membuat kalian penasaran? Nah, gitu loh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang membuat kalian penasaran atau apa yang kalian ingin tahu gitu loh. Pasti penasaran kalian, kata Nabi. Fa akhbaruhu ya. Lalu para sahabat pun berkata ya, memberi kabar tentang persepsi atau perkiraan mereka tadi. Faqala, karena ingin karena Rasulullah ingin memberi jawaban yang jelas juga gitu. Faqala, lalu Nabi berkata, humul ladina la yarquna wa la yastarquna wa la yatatawwaruna wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu jawaban dalam hadis ini. Mereka itu adalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hamba-hamba Allah yang la yarquna. Ini menarik ini Pak. Yang pertama itu la yarqun, yang kedua la yastarqun, yang ketiga la yatatayyarun, yang keempat wa ala rabbihim yatawakkalun. Masya Allah. Yang keempat ini penting nih Pak. Ya, makanya yang keempat ini ya, dari poin yang keempat ini ya, saya tadi menyampaikan enggak mustahil hamba-hamba Allah yang hidup zaman sekarang, tetapi ternyata ada hamba Allah itu yang senang sekali bertawakal kepada Allah dalam hidupnya. Itu dia termasuk dari yang 70.000 ini. Kira-kira bertawakal itu susah atau mudah Pak? Rasanya ya mudah sekali gitu. Ya mudah lah gitu. Biasakan dalam hidup ini jangan terlalu bergantung kepada siapa-siapa. Bergantunglah kepada Allah. Nyaman sekali hidup. Nah itu ya, ternyata bertawakal itu, hamba-hamba yang senang bertawakal itu dapat jaminan dari Rasulullah SAW. Jadi makna yang empat poin itu, yang pertama la yarqun. Orang yang pertama adalah mereka itu dalam hidup ini tidak melakukan ruqyah. Nah ini memang perlu dipahami. Yang pertama tidak meruqyah. Yang kedua la yastarqun, ya, tidak minta diruqyah. Ini juga ya. Yang ketiga la yatatayyarun. Tatayyur itu adalah kebiasaan yang ada di masa jahiliyah. Seperti itu loh, misalnya kita punya burung merpati gitu Pak ya. Kemudian kita terbangkat gini ke atas gitu kan. Kalau dia lari ke arah kanan, nah ini nasib baik saya. Nah gitu dia, tatayyur itu. Apa itu kalau ngundi nasib kalau bahasa kitanya. Iya, boleh lah kita pakai itu kan. Pokoknya kalau begini ya dilempar burung merpati itu, kalau dia lari ke arah kanan, nasib baik saya hari ini gitu kan. Tapi kalau dia lari ke arah kiri, sial aku gitu kan, tasyahud ya. Ya gitu dia. Ini kebiasaan yang ada di masa jahiliyah. Itu nggak boleh. Hamba yang dijamin oleh Nabi termasuk ya, masuk ke surga tanpa hisab dan tanpa adab, itu mereka tidak melakukan itu. Ya, kenapa kita harus bergantung mengadu nasib dengan cara-cara begitu? Itu maksudnya Pak ya. Kenapa tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Udah. Itu perbuatan yang tidak baik ya. Masa dengan arah burung saja kita jadi pesimis dalam hidup ini ya. Dia lari ke arah kiri, kita pesimis. Kalau ke arah kanan gimana? Kita senang. Itu bukan cara yang diajarkan ya dalam Al-Qur'an dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengadu mengundi nasib lah kalau bahasa kita. Nah, contoh lainnya ya, kalau di masa jahiliyah itu memang begitu ya, tatayyur itu. Ya, prakteknya memang kebanyakan pakai burung Pak, baik itu merpati atau huruf atau
Al-buma juga, ya burab itu burung gagak yang biasa dipakai itu, nah itu dia. Empar atau bagaimana? Mengukur nasib itu lewat apa? Arah burung. Itu nggak boleh. Ya, hamba yang apa? Dan yang terakhir, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan yang keempat itu adalah yaitu hamba-hamba yang senang sekali. Itu hamba-hamba yang tidak pernah lupa untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia insya Allah termasuk dari yang apa? Yang 70.000 tersebut. Ya. Tapi kalau dihitung itu dari zaman dulu sudah berapa miliar orang gitu Pak ya. Kayaknya seleksinya ya boleh jadi seleksinya ketat sekali gitu kan. Diukur gitu kan. Kamu tawakalnya 97%. Lagi masih ada nih, ada 98%. Udah, nanti dulu ukurnya ketat-ketat gitu ya. Tapi kalau tawakalnya baru batas 50%, udah nanti dulu ya, sop belakang gitu untuk masuk surga tanpa itu. Pokoknya ketat sekali. Ya, karena memang 70.000. Ya, di sini disebutkan begitu. Ya, selanjutnya jamaah sekalian, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka itu apa? Bertawakal kepada Allah. Faqama mukasyaf. Nah, dalam hadis ini ketika Rasulullah menyampaikan itu, berdirilah seorang sahabat yang bernama siapa? Ukasyah bin Muhsin. Ya, Ukasyah, sahabat Ukasyah ini apa kisahnya memang terkenal begini Pak. Ya, Ibu Ukasyah ibnu Muhsin. Faqama, dia berdiri. Ya, faqala, lalu dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ud'ullaha ayyaj'alani minhum." Dia langsung apa Pak? Kayak minta kepada Nabi ya, setelah Nabi menceritakan ini hamba-hambanya begini. Lalu siapa? Mukasyah berdiri. Yang lain tak berdiri nih, itu maksudnya. Begitu semangatnya si Mukasyah ini begini. Wahai Nabi, ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Tolong doakan kepada Allah ya, semoga Allah menjadikan aku termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab ya. Apa? Ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Yang lain enggak ada berdiri Pak ya. Mukasyah ini segera dia berdiri. Lalu kata Nabi, faqala, lalu Nabi berkata, anta minhum. Masya Allah ya. Anta minhum. Ini jaminan loh Pak. Nabi yang menjamin ya. Jaminan Nabi itu kalau ya subhanallah, anta minhum. Kamu termasuk wahai Mukasyah. Ya Allah, gimana bahagianya hidup itu ya. Bahagia hidup ya. Ini ya subhanallah, anta minhum. Udah dijamin oleh Nabi. Setelah itu apa yang terjadi? Tsumma qama rajulun akhar. Ya. Lalu yang lain juga pengen ikut gitu kan. Ikut ya, Ukasyah gitu. Kemudian berdirilah yang lain. Faqala ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Wahai Nabi, ya, tolong doakan kepada Allah semoga aku termasuk dari orang-orang yang begitu. Faqala, lalu Nabi berkata apa? Faqala, Nabi berkata, sabaqaka biha Mukasyah. Kamu didahului oleh Mukasyah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa istilahnya? Didahului oleh Mukasyah. Artinya dalam hadis ini ya semangat sahabat Mukasyah ini memang berapi-api sekali untuk menjadi hamba yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Tapi yang menarik, sahabat-sahabat yang lain pun juga pengen gitu, tapi tidak sedahulu Mukasyah. Makanya sabaqaka biha Mukasyah, kata Nabi. Kamu sudah didahului oleh Mukasyah, artinya kamu disalib oleh Mukasyah untuk masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Masya Allah, menarik sekali. Cukup di sini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inti dari hadis ini ya jamaah sekalian ya, yang pertama adalah kita dianjurkan oleh Nabi untuk tidak lupa bertawakal kepada Allah dalam hidup ini atau senang bertawakal kepada Allah, itu yang penting. Maka kalau kita bertawakal kepada Allah, fa huwa hasbuh, Allah akan cukupkan kita. Udahlah, kalau sudah dicukupkan Allah itu dengan berbagai cara Pak. Ya, kalau menurut manusia nggak mungkin kita cukup, tapi kalau dengan cara Allah semuanya akan berjalan dengan mudah. Yang kisahnya sahabat Mukasyah ini ya, pelajaran yang bisa kita petik begitu ya, ternyata setiap hamba itu gairah untuk kebaikan itu memang berbeda-beda. Nah ini juga perlu ya. Yang dahulu itu kata Nabi
lebih afdal. Yang gairah ketaatan dan untuk ketakwaannya itu ya berbeda-beda tingkatannya. Ada orang yang cepat sekali, itu tadi ya, siapa? Sahabat Ukasha, segera sekali dia minta didoakan oleh Nabi SAW. Yang lain juga, tetapi tidak secepat atau segesit sahabat yang bernama Ukasha bin Muhsin. Cukup di sini. Semoga bisa dipahami dan apa yang kita dengar dari hadis Nabi SAW semoga bermanfaat, terutama bagi kami yang menyampaikan. Ya, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, ada yang mau ditanyakan jamaah sekalian? Dipersilakan. Ya, cukup Pak ya? Cukup, alhamdulillah. Ya, semoga bisa dipahami. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad